Hai, bertemu lagi dengan Dokter Stella. Kali ini kita akan membahas makanan apa sih yang diperlukan selama kehamilan. Apa sih yang nggak boleh? Bener nggak sih beberapa buah-buahan ataupun beberapa bahan makanan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil? Kita bahas yuk. Oke, kali ini kita akan membahas makanan apa saja yang diperlukan oleh ibu hamil dan apa saja yang harus dihindari oleh ibu hamil. Kita mulai ya. Nah, pertama-tama, apa sih manfaat makanan? Makanan itu adalah nutrisi. Jadi nutrisi untuk perkembangan si bayi. Baik perkembangan secara otak ataupun juga secara tinggi badan ataupun berat badan. Nah, apa saja nutrisi-nutrisi yang diperlukan itu? Jadi biasanya untuk ibu hamil yang paling penting nomor 1 adalah asam folat. Nomor 2 adalah zat besi dan vitamin C. Yang ketiga adalah kalsium dan vitamin D. Dan yang terakhir adalah omega 3 dan omega 6. Kita masuk ke asam folat. Apa sebenarnya gunanya asam folat? Asam folat ini pada ibu hamil, terutama di trimester pertama, adalah untuk mencegah terjadinya kecacatan pada tulang belakang dan otak bayi. Nah, oleh karena itu, konsumsi asam folat ini disarankan. Apabila kamu lagi program hamil, sebaiknya sudah mulai dikonsumsi dari sekarang. Atau apabila kamu sedang hamil muda, dari sekarang harus mengkonsumsi asam folat. Berapa sih jumlah asam folat yang diperlukan? Yaitu sekitar 400 mikrogram asam folat atau 0,4 miligram per harinya. Nah, sumber alami dari asam folat itu apa aja sih? Sumber alami adalah nomor 1 sayur-sayuran hijau seperti brokoli dan bayam, dan juga kacang-kacangan dan buah-buahan tertentu seperti jeruk. Jangan lupa, jamur juga mengandung asam folat yang cukup tinggi. Lalu nutrisi yang tidak kalah pentingnya adalah zat besi dan vitamin C. Zat besi digunakan untuk mencegah anemia pada ibu. Nah, otomatis apabila si ibu ini anemia, kita bisa mendapatkan berat badan bayi yang kurang. Oleh karena itu, anemia ini harus dicegah agar berat badan bayi cukup. Nah, vitamin C memainkan peranan penting untuk mengabsorpsi zat besi. Jadi apabila zat besi kita makan berbarengan dengan vitamin C, maka penyerapannya akan lebih baik. Sumber zat besi adalah dari daging-dagingan, ayam, ikan, dan telur. Juga dari sayur-sayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Jangan lupa sereal juga memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi. Sedangkan vitamin C bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan juga kentang. Berikutnya adalah kalsium dan vitamin D. Kalsium yang seperti kita tahu adalah untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Dan vitamin D memerankan peranan penting untuk membantu metabolisme kalsium di dalam tubuh, sehingga penyerapan kalsium lebih baik. Sumber kalsium yang paling banyak berasal dari produk susu, yaitu susunya itu sendiri, yogurt, dan juga keju. Sedangkan vitamin D banyak kita dapatkan dari sinar matahari, ikan, dan kuning telur. Berikutnya, yang terakhir adalah omega 3 dan omega 6. Kedua omega ini sangat diperlukan untuk perkembangan otak bayi, yang biasanya kita sebut sebagai untuk meningkatkan kecerdasan anak. Nah, sumber-sumbernya dari mana saja sih? Sumber yang utama adalah dari ikan, minyak sayur, daging, ayam, dan telur, biji-bijian, sayur-sayuran, dan roti gandum dan sereal. Sekarang kita masuk ke bagian penting, apa sih bahan makanan yang harus dan benar-benar harus tidak boleh disentuh oleh ibu hamil? Karena ini berbahaya. Nomor 1 adalah makanan-makanan yang setengah matang atau mentah. Contohnya daging-daging ataupun telur yang tidak dimasak dengan baik. Sushi, sashimi, stik setengah matang, mayones, telur setengah matang tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena bisa mengandung bakteri dan bisa menyebabkan keracunan makanan. Produk susu yang tidak dipasteurisasi juga berbahaya. Contohnya yang termasuk produk susu yang tidak dipasteurisasi adalah keju lunak, seperti keju brie. Keju yang aman dikonsumsi karena bahan dasarnya adalah susu yang dipasteurisasi. Contohnya adalah keju cheddar. Daging asap atau ikan yang diasap, apabila tidak diolah kembali, tidak boleh langsung kita makan. Kenapa? Karena ini juga merupakan bahan setengah matang, sehingga bisa mengandung banyak bakteri. Sedangkan ikan marlin dan ikan tuna itu juga berbahaya dikonsumsi dalam jumlah banyak karena mengandung tinggi merkuri. Khusus untuk Jakarta, kerang juga mengandung sangat tinggi merkuri. Oleh karena itu, kerang tidak boleh dikonsumsi. Makanan yang berasal dari hati binatang seperti hati sapi, hati ayam mengandung sangat tinggi vitamin A yang berupa retinol. Nah, retinol ini sangat berbahaya untuk pertumbuhan janin dan dapat menyebabkan cacat pada janin.
Oleh karena itu pada ibu hamil tidak disarankan untuk mengkonsumsi hati hewan dalam jumlah yang banyak. Alkohol, kafein, dan juga obat-obatan herbal tidak dianjurkan karena bisa mempengaruhi perkembangan janin, terutama bisa membuat berat badan janin kurang. Nah, para ibu hamil jangan lupa semua yang tadi ya, dicatat dan diingat-ingat. Salam sehat selalu. Sampai ketemu. Dadah.